alhamdulillah daripada guru kita Ustaz Fadil Arifudin Al-Jabari sudah berada di tengah-tengah kita. Mari sama-sama untuk daripada efektivitas dan efisiensi waktu kita persilakan beliau untuk memberikan daripada tausiahnya. Pada beliau untuk persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa azid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زدوا شرفا يا رب زدوا شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل للإمام المؤلف رحمكم الله وأدام النفع به وببركة علومه في دار الأمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم salasatun ya'simuhumullahu ta'ala min adzabil qabr. Ada 3 golongan ya'simuhumullahu ta'ala yang akan membebaskan kepada 3 orang tadi. 3 golongan yang akan Allah berikan keselamatan min adzabil qabri, dari siksa kubur. Jadi orang 3 ini termasuk orang yang Allah akan berikan keselamatan dari siksa kubur. Berarti kan amalannya cakep, amalannya bagus, amalannya itu luar biasa. Jadi kalau ada yang begini nih, maka Allah akan berikan keselamatan dari siksa kubur. Siapa yang pertama? Syahidun wa huwa yasdiqu ala syahidil akhirah. Yang pertama orang syahid akhirat. Ada syahid dunia, syahid akhirat. Ada yang syahid dunia, syahid akhirat. Itu di Palestina itu syahid dunia, syahid akhirat. Bahkan orang-orang yang berjihad fisabilillah seperti di Palestina itu jaminannya nggak ada yang lain, udah surga. Nggak pakai dihisap lagi, nggak pakai tanya lagi. Jadi kalau pengen masuk surga tanpa ditanya, diinterogasi sama malaikat ke Palestina. Jadi kalau ibaratnya bahasa itu benar-benar pure. Karena apa? Mempertahankan negara kedaulatan Palestina. Dan bagi kita yang orang Indonesia nggak mungkin ke sana dengan kekuatan
kita nggak punya kekuatan gitu, ilmu perang, nggak punya, pegang senjata aja belum pernah ya kan. Kalau dia pengen jihad bisa bina sana, itu bagi saya silakan aja kalau bagi yang punya kemampuan. Tapi kan lawannya bukan senjata, bom, kan? Ya, kalau Meriam Berlina kita lawan ya kan, kalau Meriam kayak gitu ya. Nah syahid, bahkan orang syahid itu yang dunia akhirat itu nggak perlu aja dimandiin, langsung aja sholat masal kuburin udah, karena darah yang menetes di tubuh mereka akan menjadi saksi nanti di kiamat. Bahkan darah syuhada itu adalah darah yang bukan darah manusia biasa, tapi darah itu bisa harum karena harumnya surga. Itu syahid dunia dan akhirat. Kalau orang melahirkan itu syahid dunia, ya orang tenggelam syahid dunia ya. Jadi termasuk syahid ya, orang-orang yang mendapatkan jaminan Allah syahid, terutama syahid dunia dan syahid akhirat ya. Kalau kita sekarang di Indonesia syahid dunia akhirat enggak ada ya, karena yang kalau dia mati pun perang kan, bukan perang karena membela agama ya, orang perang karena membela dagingan tanah ya kan, perusahaan ya kan, bentrok ya kan, itu syahid, bukan syahid itu mah sangit ya. Kaman qatala zulman walau bihasbi hayatin, kaman istahaqqal qatla bi qatl ra'si fa qatala bit tawassut masalan, wa man mata bi gharaqin, ini termasuk syahid dunia, seperti orang yang mati di begal, orang yang tenggelam di lautan ya. Tapi kalau ibaratnya orang yang mati kebanyakan minum alkohol, itu bukan syahid, itu namanya bunuh diri. Jadi bunuh diri itu bukan hanya gantung ini, bukan. Orang yang bunuh diri itu orang yang satu akal sehatnya udah gak berfungsi, dua nyusahin diri. Berarti kalau orang yang bunuh diri itu namanya orang yang meninggalnya su'ul khotimah, jelek akhirnya gitu ya kan, akhir ya. Ada orang menghabiskan hidupnya berdiri di rel kereta api tengah-tengah, ditabrak gitu. Orang gantung diri lompat dari flyover, mendingan mati. Dia hidup cacat kan, nyusahin orang itu namanya. Jadi orang-orang yang udah akal sehatnya sudah tertutup, imannya sudah mulai hilang, maka dia tidak bisa melihat mana yang positif dan mana negatif. Nah orang-orang yang udah seperti bunuh diri itu orang-orang yang udah bunuh dirinya untuk di akhir hayat itu su'ul khotimah. Doa kita kan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Usul khotimah itu penting Pak, karena itu akan menjadi cikal bakal jawaban dia bagaimana nasibnya di akhirat gitu. Tapi kan orang yang pengen akhir hayat husnul khotimah, kan ada amal ibadah yang bisa mendekatkan dia ke husnul khotimah ya. Nggak ada orang mabuk meninggal husnul khotimah, orang mabuk ya kan ya. Tapi kalau orang-orang yang pengen akhir hayat husnul khotimah, dia akan membuat amal ibadah sebelum dia meninggal. Jadi dia udah mempunyai jejak langkah sebelum meninggal, itu udah dipersiapkan amal baiknya. Di antara usaha kita untuk bisa husnul khotimah ya berkumpul dengan orang-orang yang baik ya. Majelis saat ini kan termasuk kumpul orang-orang baik ya, meskipun kita bukan orang baik, tapi minimal kalau kita duduk di majelis ilmu kita akan jadi mulia. Kenapa? Karena duduknya di majelis ilmu. Coba kalau orang yang baru duduk itu mabok, judi, orang yang nemenin orang judi, nemenin doang, kagak main, liatin aja, ya kan? Kalau main judi, liatin dia, nongkrong situ bareng. Itu kalau emang niatnya dia ibadah nggak ada nilai-nilai dakwanya, ketangkep sama polisi, kena nggak dia? Kena,
karena dia ikut serta dalam perbuatan pelanggaran hukum. Saya mah nggak mabok Ustaz, cuman beliin doang. Nggak mabok, dikasih duit, dibeli sana, beliin 3 botol 4 botol. Saya nggak mabok Ustaz, cuman dulu ada tempat orang mabok, ketangkep sama siapa? Sama polisi, kena juga, diinterogasi. Apalagi mabok. Jadi kumpul sama orang jelek akan keturunan jelek meskipun kita harus benar. Kenapa? Karena efeknya itu akan berpengaruh terhadap diri dia masing-masing. Nah, kita udah paham dah, ada tukang minyak wangi mampir di sini, kita besok zuhur nawarin minyak wangi, nyobain doang, ya kan? Ini rasanya apa, baunya apa, wanginya apa. Ada 6 minyak wangi, kita coba dari tangan kiri kanan, pelan-pelannya kagak beli kan. Ya kan? Tapi kan wangi karena kumpulnya begitu. Jadi untuk kumpul sama orang baik itu tidak semudah kumpul sama orang yang nggak baik. Kalau ngumpul sama orang nggak baik lebih gampang. Kenapa? Karena hawa nafsu yang dikedepankan. Tapi kalau ngumpul sama majelis taklim itu adalah mengendalikan hawa nafsu pribadi untuk dia lemparkan untuk hari Kamis taklim. Berat memang. Ya, jadi orang-orang ibaratnya yang pertama yang akan Allah angkat sisanya syahidun. Ya. Misalnya gini, bi khilafi man ghariqa basira safinatin fi waqtil hayat rih falaysa bi syahidin wa man mata bi hadamin aw hariqin. Orang meninggal ketimpa benda berat, kelewat tuh, atau ibaratnya dia mati kayak kalau buat tembok gitu, atau terbakar ya, mati bakar rumah, diajak bakar ya. Atau kena angin puting beliung gitu. Di bawah pohon ya. Falaysa bi syahidin wa man mata bi hadamin aw harikin aw mata ghariqan. Wa in asa bi ghariqatin ka'abikin wa nashiratin wa man mata fi talabil ilm walau ala firashi wa man mata matbu'an wa man mata bi ta'un. Itu orang-orang yang kena terbakar, ibaratnya tenggelam, atau orang mati lagi ilmu, itu syahid. Orang beranak, ada kan yang belum meninggal itu syahid, tapi syahid dunia. Yang kedua, wal muadzinu liwajhillahi ta'ala la litalabil ujrin min ahadin. Yang kedua, muadzin azannya liwajhillahi karena Allah, la litalabi ujrin min ahadin, enggak ngarepin upah dari seorang. Jadi andai kata ada petugas di masjid, tugas dia azan memang dijadwalin kan, agak mungkin tiap Jumat dia mulu yang azan, orang kagak ada yang lain apa gitu lah. Sehingga pengurus masjid biasanya memberikan jadwal ya kan. Tapi memang dia ibaratnya pure karena Allah, memang sudah punya kewajiban untuk azan. Perkara nanti dari DKM ngasih rezeki ya ambil, kan kita nggak minta, Pak nanti bapak tolong aja. Tapi sih kalau sebut aja 300 mau nggak? Itu namanya kan, iya, itu namanya kan minta, ya kan. Kalau dikasih tidak apa-apa, dikasih kok, kan. Enggak saya, dan kalau dikasih jangan nolak, gitu. Prinsipnya dikasih jangan nolak. Terserah nanti udah diterima mau disedekain lagi kayak apa itu terserah, tapi biar ngenakin yang ngasih terima aja. Jadi kalau dikasih jangan nolak, tapi jangan minta, gitulah. Kalau minta jangan, kalau minta man sa'ala uhina wa man su'ila kurima. Kalau minta jadi hina. Ada orang nih saking pengennya mau khotib Jumat di masjid,
pakai buat lamaran. lamaran pengen jadi khotib, menyatakan ijazahnya S1-nya dari fakultas ini. Mau khotib juga pakai ngelamar. Saya sejuk-ujuk saya hidup jadi khotib nggak pernah saya minta-minta. Ngelamar gitu pakai fotokopian ijazah. Ya sekarang gue sih kan ngelamar pengen. Kan lucu ya. Saya bilang khotib juga pakai lamaran. Orang khotib jangan minta. Makanya saya paling kurang meskipun sama temen itu saat kalau bentrok proper apa itu secara adabnya kagak bagus adab ya meskipun ibadah sama teman sendiri saya khotibah itu nggak minta ya disuruh kalau saya bisa kosong saya ayo enggak ya sebenarnya nggak bisa tapi memang saya dalam setahun itu pasti ada 3 jadi guru pernah ngomong begini kalau khotib Jumat itu jangan penuh setahun harus ada 54 bulan minggu 54 full semua kagak ada kosongnya. Itu guru bilang begini, itu orang egois. Kan kita nanya, di mana sisi egoisnya dulu saya. Kenapa? Itu orangnya egois, curang. Pengen didengar omongannya, tapi nggak mau denger. Kan kalau dia full semua kan, dia minta didengar orang lain sama jamaahnya. Terus lu kapan dengerin orang ngomong? Gitu maksudnya. Jadi kalau bisa ada setahun 3 kosongin. Pengen jadi pendengar, bukan pembicara. Kalau dia penuh kan jadi pembicara terus, gitu kan? Orang diceramain. Terus jadi pendengarnya kapan? Gitu. Jadi kalau bisa dan harus bisa, jangan full setahun, kosongin 3. Jumat jangan khotib. Salat di mana aja dengerin orang khotbah. Biar jadi orang kita ngerasain jadi pendengar. Kalau jadi pembicara mulu nggak pernah denger itu, kayak pasannya yang paling pintar. Dan saya pribadi saya itu, kalau khotib jangan minta, malu minta, masa harus minta. Lempar apa jadwal ceramah, lu mau lempar buku ceramah gua, ya kan? Iya, jangan minta. Tuhannya sama, namanya sama, ngapain minta? Itu. Jadi kalau kita memis-memis kayak gitu jadwal sama orang lain, itu namanya kita nggak percaya sama Allah. Karena Allah itu sudah memberikan rezekinya sama kita Pak, nggak bakal sama Pak. Dan Allah itu tidak akan pernah salah mengirimkan rezekinya kepada semua makhluknya. Jangan salah itu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di bumiku kata Allah, melainkan aku yang memberikan rezeki. Tidak usah takut. Allah kasih rezeki. Tapi kita jangan iri sama rezeki orang lain. Ya kan? Nih kita aja nih Pak, makannya beda-beda Pak. Komposisinya beda-beda. Kayak Pak Rusti sama saya, kelasnya kelas beat lah. Iya, siapa sih kelas beat banyaknya kan? Bisa sapaan. Kelas kita beat yang paling gede Vario yang 110 cc kan. Cuman kalau ibaratnya Ustaz Ahya kan nggak mungkin beat. PCX ya. Pak Mardi ya minimalnya ya Vario yang 150 cc lah itu. Itu kan beda-beda gitu loh. Dari situ aja kita sudah paham rezeki kita tidak bersama. Apapun yang kita usahakan Pak, kalau bukan rezeki kita, tidak akan jadi milik kita. Artinya apa sebab yang kita ambil? Jangan suka iri sama rezeki orang lain. Jangan suka dengki sama rezeki orang lain. Capek kita. Ya kan kita dengki sama rezeki orang lain, capek. Puyengin diri, capek mikir punya motor dari mana itu ya? Gitu kan ada. Lah yang beli dia nggak pakai yang ribet. Kecuali dia beli minta sama kita kan, lah lo yang beli minta gua duit. Lah duit dia. Kenapa kita harus pusingin gitu loh? Apa ngomong bini kita? Mama tahu nggak? Apa ada beli motor kayak banget? Banyak juga dia. Dari mana dia? Lah kok kepo gitu loh. Jadi kita ini kadang-kadang apa? Jadi kepo mau tahu urusan orang. Tetangganya berantem, ya kan? Bukannya lari, nyamperin. Kenapa dia berantem ya? Di nguping, iya kan? Belum puas juga kan? Dengar kemarin si Anu berantem sama Blackpink ya?
Gue sudah dengar cuman sayap-sayap nggak tahu apa yang ngomongin. Dia nyari yang sejelas-jelasnya, dicari sama temannya kan nggak perlu kayak begitu ya. Iya, jadi dia pengen tahu aja begitu urusan orang lain. Jadi kita pusing bang. Biar nggak pusing, nggak usah bingung ya kan mau tahu urusan orang lain. Kan dia nggak tahu mungkin dapat arisan, ya enggak? Mungkin dapat warisan, kita tahu. Emang dia dapat warisan dari mana? Udah lihat dong lagi. Emang dia dapat warisan dari mana dia tuh? Pengen nanya lagi kan ribet. Iya. Nah dari mertuanya lah, kan mertuanya kan kagak ada, udah meninggal nih. Jadi kepo-kepo terus. Kalau belum dibaca dapat informasi yang paling itu dia belum berhenti. Dia undang RT, lu tahu tuh masalah warga lu. Tanya lagi, nah gua RT gua kerja. Jangan udah pusing-pusingin kita begitu nggak penting. Wal mutawaffi bil fatirfa wal mutawaffa yaumul jum'ah wa lailatul jum'ah. Yang ketiga orang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Kalau malam Jumat jatuhnya dari Jumat kalau hitungan bulannya. Dan Islam habis asar tuh sudah Jumat. Jadi orang yang Allah bebaskan dari siksa kubur orang yang lahir waktu Jumat. Tapi itu juga nggak bisa milih kita. Sepakatan pakai Ijroil Lail, cabut gue malam Jumat ya, atau hari Jumat bisa. Semuanya memang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Kita hanya menjalankan skenario Allah akan kehidupan kita. Kita nanti meninggalnya hari apa, jam berapa, sebabnya apa, kan kita ada. Tapi ada juga dia nggak sakit dia meninggal. Min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati. Itu. Jadi pokoknya udah jalankan kehidupan. Kita hanya nunggu doang. Nunggu tuh nggak lama. Nunggu nggak lama. Kalau nunggu nggak lama, bagaimana nunggunya itu berkualitas. Kalau nunggunya nggak lama, kita nggak berkualitas sayang kita. Makanya karena saya agak kesian sama teman-teman ya jamaah yang hidupnya hanya diperbudak oleh dunia, kerja malam pulang malam, nggak pernah ngaji, nggak pernah latihan, nggak pernah ibadah masyarakat. Saya bingung kesian. Kenapa? Karena kematian itu setiap detik 0,0 detik pun terus menghampiri. Kalau kita meninggal yang husnul khotimah, maka jadi girang kita nanti dikubur. Malaikat nggak bakal mau ribet-ribet jawabnya. Kalau kita gaul sama orang yang mulia, habaib, kubur salim, kita jadi alasan. Ya. Asal gimana? Kita demen mahabaib bagi ulama. Saat kita ibadah masuk neraka, ya kan? Kita bisa ngomong pakai malaikat. Saya mau jamaahnya Habib Kiai dipandang kita kenapa? Karena kumpulnya sama orang soleh, gitu aja. Ya kalau nggak ada amal ibadah kita makan beras juga mah, jauh dah, nggak susah, nggak bakal bisa. Kalau ngandelin amal kita berat, dan ngaji seminggu sekali, kadang-kadang ngaji kadang kagak, kadang ngaji kadang kagak gitu ya. Yang ngarepin surga sama amal kita ya jauh banget. Tapi minimal kita bisa memanfaatkan waktu gini, ngajilah kalian tapi jangan ninggalin kerja jangan ninggalin pengajian. Artinya kalau dunia kerja dunia dulu, makanya ngaji masalah sholat begitu. Jadi kita hidupnya hanya nunggu. Cobalah Bapak bangun malam dah, kita mau berpikir merenung ya Allah sisa umur berapa tahun lagi ya. Ibaratnya gini-gini doang, ya kan? Baca Qurannya jarang. Ngajinya juga jarang, gitu kan? Sedekahnya jarang. Kita berkhayal ya Allah. Kalau hanya semata-mata amal ibadah sendiri mah. Makanya Abu Nawas tuh membuat syair hakikatnya hanya berharap ridho. Sekelas dia aja itu berharap hanya ridho. Ilahi lastu lil firdausi ala. Saya tidak pantas jadi penghuni surga Firdaus. Tapi apa dia bilang? Wala aqwa 'ala nar jahim. Tapi saya kuat ngerasain panasan neraka jahanam. Apa yang diharapkan? Fahabli taubatan
ya Allah terimalah taubat saya, waghfir dzunubi, ampunin dosa saya, fa innaka ghafirudz dzambil azim, hanya engkau yang maha pengampun sebesar apapun dosa yang kulakukan. Kalau kita diterima taubatnya, Allah ampunin dosa kita, maka jadi penghuni surga bukan karena amal kita, tapi karena ridho dan kasih sayang Allah sama kita. Masa kita kumpul sama orang baik, kumpul di majelis taklim, masuk neraka, logikanya kan begitu kan. Tapi kan Allah punya kuasa, surga neraka punya Allah. Kalaupun Allah masuk neraka, nerakanya berbeda sama orang yang memang gak pernah ibadah, ya kan, gak pernah sholat, gak pernah puasa, beda. Artinya kalau Allah ridho dimanapun itu tempatnya. Jadi Allah nggak zalim, masa orang rajin ibadah masuk neraka? Allah nggak punya dia, terserah dia. Punya kulkas di rumah, harusnya punya kulkas, taruh di mana? Dapur. Boleh nggak kulkas ditaruh di kamar tidur? Kamar mandi? Saya Pak Rusdi taruh yang namanya kulkas di kamar mandi boleh nggak? Mengapa? Punya sendiri, terserah lah. Wah, Rusdi gue banget, pakai kulkas kamar mandi. Lah, terserah gue lah, kulkas gue. Kita nggak bakal marah Pak. Lu nggak perlu ribut lah, kulkas gue yang beli, gue mau atau di atas loteng, gue terserah gue. Kan begitu, ya kan? Lah gue punya. Allah begitu juga, terserah saya. Mau Allah masukkan orang ahli ibadah ke dalam neraka juga hak saya. Malaikat nggak protes, punya saya. Ya. Kita mau tahu di kamar mandi punya saya, taruh dapur punya saya, ruang tamu punya saya. Nggak ada yang boleh marah, kenapa? Itu milik saya. Tapi kan ada kalau manusia ada nilai kepantasan. Misalnya kan kulkas kamar mandi kan begitu, kepantasannya. Kalau gitu pilih ampunan atau rahmat kan? Baik. Kalau gitu pilih ampunan atau rahmat? Kalau kita pilih ampunan apa milih rahmat? Kalau kita lihat dari si bahasa, ampunan itu kan yang namanya ampunan dimaafkan segala dosanya. Terus kalau di apa rahmat? Nah, rahmat itu kasih Allah. Beda gini. Kalau diampunin belum dapat rahmat. Tapi kalau rahmat diampunin gitu. Orang muslim belum tentu mukmin. Orang mukmin udah pasti muslim. Orang Islam belum tentu mukmin, Pak. Ada nggak orang Islam nggak sholat? Ada. Nggak puasa? Ada. Islam doang, KTP, ya kan? Identitas. Tapi kan dia bukan mukmin. Mukmin itu yang menjalankan syariat Islam, gitu lah. Jadi rahmat sama maghfirah ya lebih tinggi rahmat. Rahmat kasih Allah. Kalau dari kasihnya pasti ampunin. Ya, diampunin. Logika orang membunuh, Pak. Membunuh nih. Ya. Terus orang yang membunuh itu dimaafkan sama keluarga yang dibunuh ya, korban. Kan dimaafin. Tapi tetap saja Pak, nilai di Allah tetap dosa. Kenapa? Ngilangin nyawa orang. Kan gitu. Ya yang keluarga korban udah maafin, yang udah maafin diampuni udah. Tapi kan satu, tetap aja ada dosa. Kenapa ngilangin nyawa orang tanpa haknya? Kedua, dari hukum tetap dia Pak. Saya mah secara manusia atau bapak yang korban, saya maafin. Secara manusia nih, ya. Tapi yang namanya hukum keadilan, saya minta menuntut Allah perintahkan. Begitu. Diproses kan? Iya. Tetap kena pasal karena menghilangkan nyawa orang. Kalau secara Muslim saya maafin, Pak. Tapi saya minta keadilan, nyawa anak saya nggak ada yang bisa gantiin. Begitu. Jadi lebih tinggi rahmat ketimbang ampunan. Orang yang diampunin belum rahmat, tapi orang berrahmat pasti diampuni. Terus satu lagi.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu," andai kata manusia mengetahui, wad'ul mudhari' atau wudi'al mudhari'u mawdi'al madi li yufida istimraran ilmi, diletakkannya fi'il mudhari' pada tempat madi punya pengertian istimrar ilmi, terus menerusnya. Istimrar itu terus menerus akan ilmu. Jadi kan ya'lam kan dia pakai fi'il mudhari', menempati posisi madi. Sebenarnya lau aliman nasu, karena sesuatunya sudah andai kata manusia telah mendengar, tapi meletakkannya kan mudhari itu mana sekarang ya, hal ya kan? Sedang berlangsung. Jadi ya menggunakan lafaz mudhari itu punya makna lifidu istimrar, biar to be continue gitu. Lau ya'lamun nasu, andai kata mengetahui siapa manusia, ma finidai, akan sesuatu finidai pada azan, ay ta'dzin, wasoffil awwali, dan sop yang pertama. Andai kata manusia mengetahui besarnya pahala azan dan sholat di sop pertama, ay minal fadli, dari keutamaan, summa lam yajidu, kemudian tidak menjumpai siapa mereka, man kan di atas ada tuh nas ya, summa lam, kemudian tidak menjumpai siapa manusia. Dalam riwayat lain la yajidu menggunakan la nafiyah. Kalau fi'il mudhari kemasukan la nafiyah akan membuang hazf nun, tanda rupanya dengan nun dibuang karena ada la nafi. Andai kata manusia mengetahui akan besar pahalanya azan dan shaf pertama, dia nggak dapetin tuh, mendapatkan ayat kagak, shaf pertama kagak, illa ayastahimu, melainkan dengan cara diundi alai, atas azan dan qomat. Jadi kalau dia dapat diundi dah, bagaimana caranya dah ya, biar dia dapat itu. Lastahamu, niscaya mereka akan bersegera mau diundi. Lau alimu fadilatal azani wa shaff awwali, andai kata mereka mengetahui keutamaan azan pertama, wa azimu jazaiha, akan besarnya pahala, summa la yajidu, kemudian dia tidak mendapatkan thariqan, jalan, yahsulunahuma, untuk azan dan salat pada saat pertama, lidiyaqil waqti, karena sempitnya waktu, au likaunhi, atau keadaan tersebut la ya'zinu lil masjidi illa wahidan laftara'u fi tasdid, dia berani Pak bayar, jadi undi bayar biar dia bisa shop. Kalau boleh dibeli tuh gitu, dia azan gue beli dah ya kan, gue beli. Kalau shop pertama dia boleh dijual dia beli gitu. Dengan cara itu pun dia mau melaksanakannya agar dia dapat melaksanakan shot pertama maupun dia pahala besarnya azan. Walau ya'lamuna, andai kata mereka mengetahui ma fi tahjir, sesuatu yang ada pada tahjir, itu pada sholat atau takbir ya. Tahjir itu maknanya ada yang maknanya itu bercepat-cepat, bersegera ya. Bi'ai sholatin, karena mos apa aja deh, dhuhur asar ya. Lastabaku ilahi, saya akan bersegera untuk melaksanakan takjir itu. Takjir itu bergegas gitu, enggak lelet. Walau ya'lamu ma fi itmati wasubhi, andai kata mereka tahu akan pahalanya sholat isya dan subuh, ay ma fi sholatul isya wa subhi,
fi jama'atin min as-sawab la atauhuma, besar pahala Isya maksud itu la atauhuma, dia akan mendatangi huma kedua sholat tersebut, Isya dan subuh, walau habbu, meskipun dia harus dengan merangkak dia mau datangin, saking besarnya pahala azan dan salat pada sholat pertama. Wa qala sallallahu man sami'a nida wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin hamdan ya alhamdu wa syukru kama yanbaghi lillahi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutakabbalan wa rizqan halalan tayyiban katsiran wasi'an mubarak. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma aj'al auladana wa ahla buyutina wa dhurriyyatina wa talamidina min ahlil ilmi wal khair wa la tanahum ayyamin al-syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah ya Allah biha ya Allah bihusnil tawfiq. Subhanallah wa tahiyyatu bisalam wa akhiru da'wana alhamdulillah.